Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasra dan perkenalkan nama teman kelompok saya yang bernama Sipani Suryati, Muhammad Rusli, dan Salman S. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan materi tentang musim laut tropis dan subtropis. Sebelum masuk ke materi tentang musim laut tropis dan subtropis, saya akan membahas terlebih dahulu tentang ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ekologi juga mempunyai arti atau pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Nah, adapun komponen-komponen yang terjadi atau penyebab terbentuknya ekosistem yaitu komponen biotik dan abiotik. Lanjut pada materi yaitu ekosistem laut tropis adalah ilmu yang mempelajari ekosistem baik itu organisme maupun lingkungan hidupnya yang berada di wilayah perairan laut tropis. Laut tropis memiliki ciri-ciri yaitu sinar matahari sepanjang tahun yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, dan memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Komunitas terdiri dari produsen, konsumen, zooplankton, dan pengurai. Yang terakhir adalah arus air selalu bergerak. Jenis laut tropis terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Mangrove berasal dari kata mangue atau mangal dalam bahasa Portugis dan grove dalam bahasa Inggris. Secara umum, hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di suatu daerah pasang surut, pantai, laguna, muara atau muara sungai, yang tergenang pasang dan bebas pada saat air laut surut, dan komunitas tumbuhnya mempunyai toleransi terhadap garam air laut. Tumbuhan yang hidup di ekosistem mangrove adalah tumbuhan yang bersifat halotipe atau mempunyai toleransi yang tinggi terhadap tingkat keasinan air laut dan pada umumnya bersifat alkalin. Ekosistem mangrove didefinisikan sebagai mintakat pasut dan mintakat suprapasut dari pantai berlumpur dan teluk, goba dan estuari yang didominasi oleh halophyta, yakni tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air asin, berpokok dan beradaptasi tinggi yang berkaitan dengan anak sungai, rawa, dan banjiran, bersama-sama dengan populasi hewan dan tumbuhan. Mangrove tumbuh pada pantai yang terlindung atau pantai yang datar, biasanya di tempat yang tak ada muara sungainya. Hutan mangrove terdapat agak tipis, namun pada tempat yang mempunyai muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur dan pasir, mangrove biasanya tumbuh meluas. Mangrove tidak tumbuh di pantai yang terjal yang berombak besar dan arus pasang surut yang kuat. Ekosistem lamun atau rumput laut adalah anggota tumbuhan berbunga yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di dalam lingkungan air asin. Semua lamun adalah anggota bangsa Alismatelaes yang berasal dari salah satu dari 4 suku berikut, yaitu Posidoniaceae, Zostreaceae, Hydrocatriaceae, dan Simodocaceae. Lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi yang telah beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di laut. Dalam bahasa Inggris disebut seagrass. Istilah seagrass hendaknya jangan dikelirukan dengan seaweed yang dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan sebagai rumput laut yang sebenarnya merupakan tumbuhan tingkat rendah dan dikenal juga sebagai alga laut. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizom, daun, akar. Rizom merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar
serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut, tumbuh pula akar dengan rizom dan akarnya. Inilah tumbuhan tersebut dapat menancapkan diri dengan kokoh di dasar laut. Beralih ke tumbuh-tumbuhan laut yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu spermatopita, lamun yang benar-benar rumput laut, yakni rumput yang tumbuh di laut sebagai komoditi sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara tradisional maupun modern. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat. Semacam batu kapur, ekosistem ini menjadi habitat hidup sebagai satwa laut. Terumbu karang bersama hutan mangrove merupakan ekosistem yang penting menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan. Terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal, mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai musim tropis atau ekosistem tropis, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai ekosistem subtropisnya yang menghasilkan 4 musiman. Subtropis adalah wilayah bumi yang secara astronomis berada di bagian utara dan selatan setelah wilayah tropis, yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan dari garis ekuator. Kondisi iklim subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan salju, ataupun tornado. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musiman, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim ini memiliki karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal maupun minimal dan kelembapan maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda-beda. Iklim subtropis menurut Koven, menurut karakteristiknya, iklim subtropis memiliki perbedaan cuaca yang ekstrim ketika pada musim panas dan musim hujan. Pada saat musim panas terjadi kekeringan dan kemarau, sedangkan pada musim dingin terjadi intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan udara menjadi dingin dan lembab. Bahkan suhu ketika musim dingin dapat mencapai lebih dari -3 derajat Celcius. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang, atau iklim juga merupakan suatu kondisi atmosfer pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan posisi relatif suatu wilayah di bumi terhadap garis khatulistiwa, iklim dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kawasan tropika memiliki 23,5 derajat Celcius lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan, dan subtropis memiliki 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Sedangkan 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan, dan kutub 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Tiap-tiap musim memiliki karakter tersendiri seperti suhu maksimal, minimal, dan kelembapan serta flora dan fauna yang dapat hidup di wilayah tersebut. Hutan di wilayah subtropis memiliki beberapa karakteristik seperti curah hujan merata antara 750 hingga 1000 per tahun. 1000 mm per tahun, terdiri dari pohon-pohon berdaun lebar hijau pada musim dingin, bergugur pada musim panas, dan memiliki tajuk yang dapat memiliki musim
panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Jarak antar pohon satu dengan pohon yang lainnya tidak terlalu rapat. Jumlah atau jenis tumbuhan yang ada relatif sedikit. Wilayah-wilayah negara yang termasuk dalam wilayah iklim subtropis adalah sebagian besar kawasan benua Eropa, kecuali negara kawasan Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat bagian utara, Amerika Serikat dan sekitarnya, Afrika Utara dan Afrika bagian selatan, sedangkan di bumi belahan selatan wilayah negara yang beriklim subtropis yaitu Australia, Selandia Baru, Amerika Selatan. Bagaimana flora dan fauna di ekosistem subtropis, yaitu kehidupan flora dan fauna di hutan wilayah beriklim tropis memiliki karakter tersendiri untuk bertahan hidup melalui 4 musim. Beberapa contoh tumbuhan wilayah subtropis seperti flora adalah lavender, di mana lavender adalah salah satu tanaman medis dengan aroma yang khas. Lavender merupakan obat herbal untuk mengobati kesulitan tidur. Tumbuhan lavender dapat tumbuh hingga 1 hingga mencapai 4 kaki dengan lebar cabang 1 hingga 4 kaki. Dan faunanya yaitu binatang yang hidup di kawasan subtropis cenderung memiliki bulu tebal, yaitu contohnya beruang adalah binatang buas jenis Ursus yang berbulu tebal, dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar dan bermoncong panjang. Seperti rusa, sambar atau menjangan adalah hewan mamalia yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antena tanduk rusa dan merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, terutama pada rusa jantan. Perbedaan laut tropis dan subtropis. Laut tropis, sinar mataharinya yang sepanjang tahun dan hanya ada 2 musim saja. Letak tropis, iklim tropis di posisi 23,5 derajat lintas utara sampai 23,5 derajat lintas selatan. Sedangkan laut subtropis, sinar mataharinya bervariasi menurut musim dan produksivitas akan berbeda pada setiap musim. Letak subtropis, iklim subtropis di posisi 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintas utara sampai 23,5 derajat sampai 66,6 derajat lintas selatan. Organisme predator laut tropis dan subtropis. Di bagian laut tropis, jenis predator tertinggi di laut tropis adalah ikan tuna, lensfish, setuhuk, hiu sedang, dan hiu besar. Jenis predator lainnya adalah cumi-cumi dan lumba-lumba. Sedangkan di laut subtropis, predator tertinggi di laut subtropis adalah lumba-lumba, anjing laut, singa laut, ikan paus, dan burung-burung laut. Predator lainnya adalah ikan salem dan cumi-cumi. Perbedaan laut tropis dan subtropis berdasarkan karakteristiknya. Tingkat produktivitasnya. Laut tropis, tingkat produktivitasnya sangat tinggi karena intensitas penyinaran matahari terus-menerus sepanjang tahun dan hanya ada 2 musim, yaitu hujan dan kemarau, sehingga kondisi ini sangat optimal bagi produksi fitoplankton di sepanjang tahun. Sedangkan laut subtropis, intensitas sinar matahari di laut subtropis bervariasi menurut musim, dingin, semi, panas, dan gugur. Tingkat
produktivitas akan berbeda pada setiap musim. Pada musim semi tingkat produktivitasnya tinggi dan pada musim dingin sangat rendah. Sekian materi dari kami kelompok 3, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau materi kami kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.